Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita semua berada di dalam lingkungan rumah, tetapi jangan sampai lupa kita untuk mematuhi protokol kesehatan, yakni dengan mencuci tangan sebelum kita makan, dan juga jikalau kita ingin keluar rumah jangan lupa memakai masker dan juga hand sanitizer. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai jujur, amanah, dan juga istiqomah. Yang pertama adalah jujur. Jujur menjadi salah satu sifat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat jujur itu sudah pasti tertanam dalam diri seseorang. Namun alangkah lebih baik jika dilatih sejak masih anak-anak agar terbiasa saat beranjak dewasa nanti. Secara umum, jujur merupakan sebuah kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya apa? Seseorang dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya disertai dengan tindakan yang seharusnya. Kualitas kejujuran di Indonesia sangatlah rendah dan patut untuk dipertanyakan. Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah. Mulai dari ruang lingkup keluarga, ruang lingkup pribadi kita, ruang lingkup sekolah, bahkan hingga ke pemerintahan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita pupuk nilai-nilai kejujuran sejak dini, karena berani jujur itu hebat. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajiru saduqul aminu ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada." Seorang pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak akan dikumpulkan dengan bersama para nabi, bersama para siddiqin, dan juga bersama para syuhada, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Begitu hebat jikalau kita mempunyai sifat jujur. Diperkuat lagi oleh sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kita kepada syurga. Rawahul Bukhari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Itu merupakan dalil yang dapat memperkuat kita untuk selalu bersikap jujur dalam keadaan apapun. Karena berani jujur itu hebat. Apa manfaat jikalau kita memiliki sifat yang jujur? Yang pertama,
kita pasti akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, kita pasti akan mendapatkan banyak teman. Dan yang ketiga, kita akan hidup tentram karena kita bersifat jujur, berkata apa adanya. Itu merupakan hikmah daripada kita berbuat jujur. Nah, untuk materi yang kedua mengenai tentang amanah. Sering kita melihat atau mendengar di tengah masyarakat seseorang yang telah diberi kepercayaan oleh orang lain tetapi malah mengkhianati amanah tersebut. Apa sih amanah itu? Amanah itu artinya dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan agar dapat disampaikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Amanah sangat berkaitan dengan tanggung jawab. Orang yang mempunyai sifat amanah itu bisa bertanggung jawab. Sedangkan orang yang tidak mempunyai sifat amanah itu dia tidak bisa menjaga sebuah tanggung jawab. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama dan yang lainnya. Jika kita berlatih mulai dari sekarang, pada saat menjadi pemimpin nanti, kita tidak akan sulit menjaga amanah. Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibnu Umar anni Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap orang adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Amanah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Itu merupakan amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika kita dititipi pesan, maka kita harus menyampaikannya. Ketika kita dititipi barang, maka kita wajib untuk mengembalikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu sekalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran surat An-Nisa ayat 58. Yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan juga janji-janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya dalam keadaan semula.
Apabila kita dititipi sesuatu dari orang lain, misal barang berharga seperti emas, rumah, ataupun barang yang lainnya, maka kita harus menjaga barang tersebut dengan sebaik mungkin. Pada saat barang titipan tersebut diambil kembali oleh sang pemilik, maka kita pun harus mengembalikannya seperti sedia kala. Contoh yang kedua, menjaga rahasia. Apabila kita dipercaya oleh orang lain untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, dan rahasia yang lainnya, maka kita wajib untuk menjaganya sehingga tidak ada satu orang pun yang tahu selain kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh amanah yang ketiga, tidak untuk menyalahgunakan jabatan. Jabatan merupakan amanah yang wajib untuk dijaga. Apabila kita diberikan jabatan dalam bentuk apapun, maka kita harus menjaga amanah tersebut. Jangan menyalahgunakan jabatan tersebut. Kita harus bersikap adil dan amanah. Yang keempat, contoh yang keempat, memelihara semua nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa umur, benda, atau ilmu, atau kesehatan, atau yang lainnya. Semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia itu merupakan bentuk amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu merupakan contoh perilaku dalam amanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu apa sih hikmah dari kita melakukan perilaku amanah? Hikmahnya apa? Yang pertama, pasti dipercaya oleh orang lain. Ini merupakan modal utama untuk menjalin interaksi dan berhubungan baik dengan sesama manusia. Hikmah yang kedua apa? Mendapatkan simpati, mendapatkan banyak teman, mendapatkan kepercayaan dari orang. Dan yang ketiga, hikmah yang ketiga dari kita melakukan perilaku amanah adalah hidupnya akan sukses dan insya Allah akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan hikmah daripada kita melakukan perilaku amanah. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai tentang istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah berarti sikap kokoh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka dan mereka tidak pula merasa bersedih. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Kemudian apa hikmah jikalau kita melakukan atau mempunyai perilaku istiqomah? Yang pertama, kita dijauhkan dari rasa takut dan sedih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanyut dalam kesedihan dan tidak gentar menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Yang kedua, hikmah kita jikalau kita mempunyai perilaku istiqomah akan mendapatkan kesuksesan di kehidupan dunia, karena orang yang istiqomah
itu biasanya memiliki sifat tekun dan ulet. Mari sama-sama kita saksikan contoh video pembelajaran dari sikap perilaku jujur, amanah, dan istiqomah berikut ini. Selamat menyaksikan. Weh, aku bawa ya. Aku Salomit. Aku Pustaurit. Bawa lah. Weh, aku atas solo. Ya kita rusuh baku saja. Allah. Weh, sudah weh. Tanggung bentar lagi. Pasti menang lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Ustaz. Apa kalian tidak mendengar suara azan? Kalau sudah ada panggilan azan, kalian harus bergegas ke masjid. Ya, Pak. Pak Ustaz duluan ya. Tapi kalian harus menyusul. Assalamualaikum. Ya, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ayo, ke masjid, nanti kena sama Pak Ustaz nanti minta ke masjid. Oke lah. Yaudah, kalian dulu ya, aku mau ke masjid dulu. Nanti aku bakalan nyusul. Iya. Jangan mau ke tuh. Ya nih kemarin baru dibelikan sama aku dari Paris. Weh, mahal tuh. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz, waktu saya berwudu, saya menemukan sebuah jam. Jadi saya harus bagaimana? Mungkin ini milik anak-anak yang sholat di sini tadi. Coba kau tanyakan kepada mereka. Oke, assalamualaikum Pak Ustadz. Jam kamu mana? Iya ya. Tadi aku simpan di mana? Apa kalian ambil? Enak saja kamu dulu ya. Kita nggak boleh nuduh orang, nggak baik. Ingat tuh, Til. Coba kamu ingat-ingat tadi kamu taruh di mana jamnya? Nah, kalau nggak salah sih, aku taruh di tempat wudhu. Jam siapa ini? Ini jam aku. Kamu dapat di mana? Aku dapat dari tempat wudhu. Wah, makasih ya. Saya kira udah hilang. Oh iya, sama-sama.
Itu merupakan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas pada kali ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Apabila banyak salah kata, banyak salah perbuatan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.